Bayangkan, sebuah kehampaan hitam pekat, kanvas bludru abadi yang membentang tanpa ujung. Di tengah kegelapan itu, ada sebuah tarian gravitasi yang rumit, sebuah sistem yang kita sebut rumah, yakni tata surya. Namun, jika kamu melihat lebih teliti, pada dinamika keluarga matahari ini, ada satu anggota yang kehadirannya begitu dominan, begitu masif, sehingga seolah-olah hukum keadilan kosmik tidak berlaku baginya. Dan itulah Jupiter. Jupiter bukan sekedar planet terbesar. Ia adalah sebuah anomali ukuran. Monster gas yang berputar liar, penentu ritme gravitasi, penjaga orbit, sekaligus saksi bisu dari masa-masa paling awal kelahiran tata surya kita. Banyak hal yang terjadi di planet-planet kecil yang berbatu, termasuk bumi, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan raksasa bergaris ini. Untuk memahami tata surya tanpa memperhitungkan Jupiter, sama halnya dengan mencoba memahami arsitektur sebuah katedral mewah tanpa melihat pilar utamanya. Segalanya mungkin masih bisa berdiri untuk sesaat, tetapi fondasinya akan rapuh. Tanpa Jupiter, harmoni orbit yang kita nikmati saat ini mungkin hanyalah sebuah kekacauan yang mematikan. Ini adalah kisah tentang Raja Planet, sebuah dunia yang gagal menjadi bintang, namun berhasil menjadi pelindung bagi saudara-saudaranya yang lebih kecil. Jupiter bukan planet biasa, ia hampir menjadi bintang. Mari kita mulai dengan skala. Otak manusia seringkali kesulitan memproses angka-angka astronomi. Jadi, mari kita sederhanakan. Jika kamu mengumpulkan semua planet lain di tata surya, Saturnus yang megah, raksasa es Uranus dan Neptunus, serta planet-planet batuan seperti Bumi, Venus, Mars, dan Merkurius, lalu kamu menggabungkan semuanya menjadi satu bola besar, massa Jupiter masih 2,5 kali lebih berat dari bola gabungan tersebut. Jupiter memegang sekitar 71% dari seluruh massa materi di tata surya, kecuali matahari. Fakta ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa ekstrimnya dominasi Jupiter. Ia adalah gajah di dalam ruangan yang penuh dengan semut. Namun, yang paling menarik secara fisika adalah ambiguitas identitasnya. Ada batas tipis yang memisahkan antara sebuah planet raksasa gas dan sebuah bintang kerdil. Jupiter tersusun dari bahan yang sama persis dengan matahari, yakni sebagian besar hidrogen, jumlahnya sekitar 75%, dan helium sekitar 24%, dengan jejak elemen berat lainnya. Komposisi ini adalah resep dasar sebuah bintang. Jika Jupiter terbentuk dengan massa sekitar 80 kali lebih besar dari massanya saat ini, gravitasi yang menekan intinya akan menjadi begitu dahsyat, sehingga atom-atom hidrogen akan saling bertabrakan dengan kekuatan yang cukup kuat untuk memicu fusi nuklir. Pada titik itu, Jupiter akan menyalakan dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi menjadi planet yang memantulkan cahaya matahari, melainkan menjadi bintang katai merah yang memancarkan cahayanya sendiri. Jika itu terjadi, tata surya kita akan menjadi sistem bintang ganda atau binary star system. Bumi akan memiliki 2 matahari di langit. Malam mungkin tidak akan pernah benar-benar gelap. Suhu akan menjadi ekstrim, dan orbit planet-planet akan menjadi sangat tidak stabil karena tarik-menarik antara 2 bintang besar. Namun, Jupiter gagal mencapai ambang batas ini. Dalam proses pembentukannya, miliaran tahun yang lalu, ia berhenti tumbuh tepat sebelum bisa menyalakan reaksi nuklir abadi. Ia kehabisan bahan baku di piringan protoplanet purba. Dan karena itulah, para astronom sering menyebut Jupiter sebagai bintang yang gagal lahir. Bukan karena ia kurang besar sebagai planet, tetapi karena ia kurang sedikit saja untuk menjadi bintang. Kegagalan Jupiter adalah keberuntungan bagi tata surya. Karena ia gagal menyala, ia tetap dingin dan stabil, membiarkan matahari menjadi penguasa tunggal energi
dan memungkinkan orbit planet-planet dalam, termasuk bumi, tetap berada di zona yang nyaman. Gravitasi Jupiter adalah penguasa tata surya. Di ruang angkasa, ukuran berbanding lurus dengan pengaruh. Dengan massa yang begitu masif, gravitasi Jupiter adalah kekuatan yang tak terbantahkan. Pengaruhnya terasa jauh melampaui lingkungan dekatnya. Ia mengorkestrasi pergerakan benda-benda langit jutaan kilometer jauhnya. Salah satu bukti paling nyata dari kekuasaan Jupiter adalah sabuk asteroid. Di wilayah antara Mars dan Jupiter, terdapat jutaan puing batuan yang mengorbit matahari. Mengapa puing-puing ini tidak pernah menyatu membentuk satu planet utuh? Jawabannya adalah Jupiter. Setiap kali bebatuan di sabuk ini mencoba saling tarik-menarik untuk membentuk inti planet, gravitasi Jupiter yang lewat di dekatnya akan mengganggu proses tersebut. Tarikan gravitasi Jupiter memberikan energi kinetik tambahan, membuat bebatuan itu saling bertumbukan dengan kecepatan tinggi dan hancur. Jupiter secara efektif mencegah lahirnya planet baru di wilayah itu. Dan lebih jauh lagi, asteroid di sabuk tersebut tidak bergerak secara acak. Banyak dari mereka terperangkap dalam resonansi orbit dengan Jupiter. Misalnya, di lokasi di mana sebuah asteroid akan mengelilingi matahari 3 kali untuk setiap 1 kali Jupiter mengelilingi matahari, atau resonansi 3:1. Gravitasi Jupiter akan menarik asteroid tersebut berulang kali di titik yang sama, lalu melemparnya keluar dari orbit. Ini menciptakan celah-celah kosong di sabuk asteroid yang dikenal sebagai Kirkwood Gaps. Jupiter menyapu orbitnya dengan presisi matematika yang menakutkan. Selain mengatur asteroid, Jupiter juga berperan sebagai penjaga gawang bagi komet-komet yang datang dari wilayah luar tata surya. Ketika komet-komet es ini jatuh menuju matahari, mereka harus melewati wilayah kekuasaan Jupiter. Ada teori lama yang disebut Jupiter sebagai perisai. Idenya adalah gravitasi raksasa ini menarik komet-komet berbahaya dan menyerap dampaknya, atau melemparkannya kembali keluar angkasa sebelum mereka sempat mendekati bumi. Peristiwa paling dramatis yang pernah disaksikan manusia terjadi pada Juli 1994 ketika komet Shoemaker-Levy 9 tertangkap oleh gravitasi Jupiter. Komet itu tidak hanya menabrak, ia ditarik hingga hancur berkeping-keping oleh gaya pasang surut Jupiter. Lalu kepingan-kepingan itu menjauhi atmosfer Jupiter dengan ledakan yang masing-masing lebih kuat dari seluruh arsenal nuklir di bumi. Bekas luka tumbukan di awan Jupiter terlihat berbulan-bulan lamanya. Yang luar biasanya, itu seukuran bumi. Itu adalah dominasi visual yang mengerikan. Jika Jupiter tidak ada di sana untuk menangkap Shoemaker-Levy 9, komet itu mungkin bisa terus melaju ke arah planet-planet dalam. Namun, peran ini kompleks. Simulasi modern menunjukkan bahwa kadang-kadang Jupiter juga bisa membelokkan komet yang tadinya aman menjadi mengarah ke bumi. Tapi secara statistik, di masa-masa awal pembentukan tata surya yang kacau, massa Jupiter kemungkinan besar membantu membersihkan lingkungan dari puing-puing besar, memberikan kesempatan bagi planet-planet kecil untuk bertahan tanpa dihujani asteroid setiap hari. Badai Jupiter lebih besar dari seluruh bumi. Mari kita alihkan pandangan dari gravitasi ke wajah planet itu sendiri. Apa yang kamu lihat saat memandang Jupiter melalui teleskop bukanlah tanah atau lautan, melainkan puncak dari awan-awan yang tidak pernah berhenti bergerak. Jupiter adalah planet atmosfer. Di bumi, cuaca didorong oleh panas matahari yang memanaskan permukaan daratan dan lautan. Di Jupiter, karena jaraknya yang jauh dari matahari, pendorong utama cuacanya bukanlah energi eksternal, melainkan panas internal yang tersisa dari pembentukannya. Jupiter memancarkan lebih banyak panas daripada yang ia terima dari matahari.
panas internal ini naik ke atas, menyebabkan konveksi raksasa yang memutar atmosfernya. Hasilnya adalah sistem cuaca paling ekstrim di tata surya. Planet ini dibungkus oleh pita-pita awan yang disebut zona, atau pita terang, tempat gas naik dan mendingin, dan sabuk, pita gelap, tempat gas turun dan memanas. Pita-pita ini bergerak berlawanan arah dengan kecepatan angin yang gila, mencapai ratusan kilometer per jam, menciptakan turbulensi tanpa henti di perbatasannya. Namun, fitur yang paling ikonik adalah Great Red Spot, bintik merah raksasa. Ini adalah badai antisiklon bertekanan tinggi yang telah berputar setidaknya selama 350 tahun, sejak pertama kali diamati oleh astronom di abad ke-17. Untuk memberikan perspektif, bayangkan sebuah badai yang ukurannya lebih lebar dari planet bumi, dengan angin yang menderu di tepinya dengan kecepatan lebih dari 400 km per jam. Badai ini akan menelan seluruh peradaban kita tanpa menyisakan jejak. Mengapa badai di Jupiter bisa bertahan begitu lama? Di bumi, badai akan mati ketika mereka melintasi daratan karena kehilangan sumber energi dari air hangat dan terganggu oleh gesekan dengan topografi, seperti gunung, hutan, dan gedung. Tapi di Jupiter, tidak ada daratan, tidak ada benua yang mengerem angin, tidak ada gesekan permukaan. Akibatnya, sekali badai terbentuk, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya selain turbulensi atmosfer itu sendiri. Badai di Jupiter bisa bertahan berabad-abad karena mereka berputar di dalam mesin fluida yang nyaris tanpa hambatan. Data terbaru dari wahana antariksa Juno milik NASA mengungkapkan bahwa bintik merah raksasa ini bukan sekadar fitur permukaan. Akarnya menghujam ke dalam atmosfer hingga ke kedalaman lebih dari 300 km. Ini jauh lebih dalam dari palung laut terdalam di bumi. Ini menunjukkan bahwa atmosfer Jupiter adalah sistem energi raksasa 3 dimensi yang kompleks. Jupiter bukan planet yang memiliki cuaca. Dalam banyak hal, Jupiter adalah cuaca itu sendiri. Jupiter tidak memiliki permukaan padat. Ini adalah konsep yang paling sulit dipahami oleh kita yang hidup di atas batu padat. Jika kamu mengenakan pakaian antariksa futuristik yang tidak bisa hancur dan mencoba mendarat di Jupiter, kamu tidak akan pernah menemukan tempat untuk menjejakkan kaki. Tidak ada tanah, tidak ada pasir, tidak ada batu. Perjalananmu akan dimulai dengan menembus awan amonia di lapisan atas yang sangat dingin. Saat kamu jatuh semakin dalam, langit di atasmu akan berubah gelap. Tetapi suhu dan tekanan akan mulai naik dengan cepat. Kamu akan melewati awan air, tempat kilat-kilat raksasa menyambar, kilat yang ribuan kali lebih kuat dari yang ada di bumi. Semakin dalam kamu turun, atmosfer di sekelilingmu menjadi semakin tebal dan berat. Pada satu titik, kamu tidak lagi jatuh melalui gas, tetapi melalui semacam kabut super padat. Tekanan menjadi begitu ekstrim sehingga gas hidrogen dan helium dipaksa memadat menjadi cairan. Tidak ada batas yang jelas seperti permukaan laut di bumi, di mana udara bertemu air. Di Jupiter, gas perlahan-lahan berubah menjadi cairan superkritis. Kamu akan mendapati dirimu berenang di lautan hidrogen cair yang gelap, panas, dan tanpa dasar. Jika kamu terus turun ribuan kilometer lagi menuju pusat planet, hal-hal menjadi benar-benar asing secara fisika. Tekanan mencapai jutaan kali tekanan atmosfer bumi. Di sini, elektron-elektron dipakai keluar dari atom hidrogen. Hidrogen tidak lagi bertindak seperti gas atau cairan biasa. Ia berubah menjadi hidrogen metalik. Dalam fase ini, hidrogen bertindak seperti logam cair. Ia bisa menghantarkan listrik. Bayangkan sebuah samudra logam cair yang bergejolak, lebih luas dari seluruh planet bumi, berputar jauh di dalam perut Jupiter. Ini adalah materi yang sangat langka dan sulit diciptakan di laboratorium bumi. Tetapi di dalam Jupiter,
materi ini melimpah. Lalu, apa yang ada di titik paling tengah? Para ilmuwan menduga ada inti yang terbuat dari unsur halus batuan dan es. Mungkin dengan massa 10 hingga 20 kali massa bumi. Namun, karena tekanan dan suhu yang tak terbayangkan, bisa mencapai puluhan ribu derajat Celcius. Inti ini mungkin tidak padat seperti batu granit. Ia mungkin berbentuk cairan kental, atau bahkan larut sebagian ke dalam lautan hidrogen metalik, seperti permen yang meleleh dalam air panas. Jadi, Jupiter benar-benar tidak memiliki permukaan. Ia adalah transisi bertahap dari awan dingin ke inti neraka. Medan magnet Jupiter adalah yang terkuat. Pergerakan hidrogen metalik cair di kedalaman Jupiter menciptakan efek samping yang monumental, yakni medan magnet. Karena hidrogen metalik bersifat konduktif dan planet ini berputar sangat cepat, ia bekerja seperti dinamo raksasa, menghasilkan medan magnet yang kekuatannya 20.000 kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Ini menciptakan apa yang disebut magnetosfer Jupiter. Jika mata manusia bisa melihat garis-garis medan magnet di langit, magnetosfer Jupiter akan tampak sebesar bulan purnama atau bahkan lebih besar. Meskipun jaraknya sangat jauh, dan struktur ini begitu besar sehingga jika ia kosong, ia bisa menampung seluruh matahari di dalamnya. Ekor magnetosfer ini memanjang hingga ke orbit Saturnus. Namun, keindahan magnetik ini menyembunyikan bahaya yang mematikan. Medan magnet Jupiter bertindak sebagai perangkap partikel bermuatan, elektron, dan ion yang ditembakkan oleh matahari atau dimuntahkan oleh bulan vulkanik Io. Partikel-partikel ini dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya, menciptakan sabuk radiasi yang paling intens di tata surya. Bagi wahana antariksa, mendekati Jupiter sama dengan terbang ke dalam oven microwave raksasa. Komputer dan instrumen elektronik bisa digoreng oleh radiasi ini dalam hitungan jam jika tidak dilindungi dengan lapisan perisai timbal atau titanium yang tebal. Wahana Juno misalnya harus melakukan manuver orbit yang sangat spesifik untuk menghindari bagian terburuk dari sabuk radiasi ini. Ia menyelinap di celah sempit antara atmosfer dan sabuk radiasi. Interaksi antara medan magnet super kuat ini dengan atmosfer Jupiter juga menciptakan aurora yang spektakuler di kutub utara dan selatannya. Berbeda dengan aurora di bumi yang dipicu oleh aktivitas matahari dan bersifat sementara, aurora Jupiter bersifat permanen dan menyala terus-menerus. Mereka memancarkan energi dalam spektrum sinar X dan ultraviolet dengan intensitas yang membutakan. Ini adalah pertunjukan cahaya abadi yang ditenagai oleh dinamo seukuran planet. Jupiter memiliki sistem planet mini. Ketika Galileo Galilei mengarahkan teleskop sederhananya ke Jupiter pada tahun 1610, ia melihat 4 titik cahaya kecil yang berbaris di sekitar planet itu. Awalnya ia mengira itu bintang, tetapi malam demi malam, titik-titik itu bergerak mengelilingi Jupiter. Penemuan ini meruntuhkan pandangan bahwa bumi adalah pusat segalanya, karena jelas ada benda langit yang mengorbit benda lain selain bumi. Hari ini, kita tahu bahwa Jupiter memiliki puluhan bulan. Jumlah yang terkonfirmasi terus bertambah, mendekati angka 100. Namun, Jupiter bukanlah sekadar planet dengan banyak bulan. Ia adalah pusat dari sistem tata surya mini. 4 bulan terbesar yang dilihat Galileo, yakni Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, memiliki karakteristik yang begitu kompleks sehingga mereka lebih layak disebut sebagai dunia tersendiri daripada sekedar satelit. Jika keempat bulan ini mengelilingi matahari secara langsung dan bukan mengelilingi Jupiter, mereka akan diklasifikasikan sebagai planet, atau setidaknya planet kerdil.
Ganymede misalnya, ukurannya bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Sistem bulan Jupiter ini sangat beragam. Ada dunia api, dunia es, dunia magnetik, dan dunia purba. Io, dunia vulkanik paling aktif. Dari keempat bulan Galilea, yang paling dekat dengan Jupiter adalah Io, dan nasib Io adalah sebuah tragedi gravitasi. Io terjebak dalam perang tarik-menarik yang brutal. Di satu sisi, ia ditarik oleh gravitasi raksasa Jupiter yang sangat kuat, dan di sisi lain, ia ditarik oleh gravitasi saudara-saudaranya, Europa dan Ganymede yang lewat secara berkala. Akibatnya, orbit Io tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan sedikit lonjong. Ini menyebabkan Io mengalami pijatan gravitasi yang konstan. Saat ia mendekat ke Jupiter, tubuh bulannya meregang. Saat menjauh, ia kembali membulat. Proses meremas dan melepas ini terjadi terus-menerus, menciptakan gesekan internal yang luar biasa di dalam inti Io. Ini sama seperti jika kamu membengkokkan kawat besi berulang kali hingga kawat itu menjadi panas. Panas akibat gesekan pasang surut ini harus mencari jalan keluar. Dan hasilnya, Io adalah objek paling vulkanik di seluruh tata surya. Permukaannya dipenuhi oleh ratusan gunung berapi aktif yang tidak pernah tidur. Mereka memuntahkan lava silikat dan sulfur cair hingga ketinggian ratusan kilometer ke angkasa, jauh lebih tinggi daripada letusan gunung berapi manapun di bumi. Permukaan Io berwarna kuning, oranye, merah, dan hitam karena endapan belerang. Tidak ada kawah tumbukan di Io karena lava baru terus-menerus melapisi permukaannya, menghapus jejak masa lalunya. Io adalah neraka geologis yang nyata, sebuah dunia yang diperas hingga meleleh oleh rajanya sendiri. Europa, lautan tersembunyi di bawah es. Sedikit lebih jauh dari Io, kita menemukan Europa. Kontrasnya sangat tajam. Jika Io adalah neraka api, Europa adalah bola es yang berkilauan. Permukaannya adalah yang paling halus di tata surya, ditutupi lapisan es air yang sangat tebal, penuh dengan retakan-retakan garis coklat kemerahan, tetapi hampir tanpa kawah. Namun, keajaiban Europa bukan pada permukaannya, melainkan apa yang ada di bawahnya. Seperti Io, Europa juga dipengaruhi oleh gaya pasang surut Jupiter. Tetapi efeknya tidak sampai melelehkan batuan menjadi magma. Panas yang dihasilkan hanya cukup untuk mencairkan es di lapisan bawah. Para ilmuwan sangat yakin bahwa di bawah kerak es Europa, yang tebalnya mungkin 10 hingga 30 km, terdapat samudra air asin global yang cair. Volume air di lautan bawah tanah Europa diperkirakan 2 kali lebih banyak daripada gabungan seluruh air di semua lautan bumi. Bayangkan itu, sebuah bulan kecil yang menyimpan lebih banyak air daripada planet kita sendiri. Keberadaan air cair, sumber energi panas dari dasar laut yang mungkin memiliki ventilasi hidrotermal dan bahan kimia organik, menjadikan Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Bukan kehidupan berupa alien cerdas, melainkan mikroba atau organisme sederhana yang mungkin berenang di kegelapan abadi lautan Europa, ditenagai oleh panas kimiawi, terlindung dari radiasi Jupiter oleh lapisan es di atasnya. Tanpa gravitasi Jupiter yang memanaskan intinya, Europa hanya akan menjadi bola es mati yang beku hingga ke intinya. Jupiter memberinya kesempatan untuk menjadi inkubator kehidupan. Jupiter berputar sangat cepat. Kita kembali ke sang raja. Salah satu hal yang paling menakjubkan tentang Jupiter adalah kecepatannya.
Meskipun ukurannya raksasa, kelilingnya 11 kali keliling bumi, Jupiter berputar pada porosnya dengan kecepatan yang memusingkan. Satu hari di Jupiter, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh hanya berlangsung kurang dari 10 jam. Bandingkan dengan bumi yang butuh 24 jam. Ini berarti permukaan Jupiter, dalam hal ini puncak awan, bergerak dengan kecepatan sekitar 45.000 km per jam di khatulistiwa. Rotasi super cepat ini memiliki konsekuensi fisik yang nyata. Pertama, Jupiter tidak berbentuk bola sempurna. Gaya sentrifugal dari putaran cepatnya membuatnya mengembung di bagian tengah. Diameter khatulistiwanya jauh lebih lebar daripada diameter antar kutubnya. Ia tampak gepeng jika dilihat dengan teliti. Lalu yang kedua, rotasi cepat ini adalah salah satu mesin utama untuk menggerakkan cuaca liarnya. Efek Coriolis, gaya yang membelokkan angin akibat rotasi planet, ini sangat kuat di Jupiter. Inilah yang menyebabkan atmosfernya terpecah menjadi pita-pita horizontal yang rapi dan stabil, serta memicu putaran badai-badai raksasanya. Tanpa rotasi secepat ini, Jupiter mungkin akan terlihat jauh lebih membosankan tanpa pola garis-garis yang khas. Jupiter menyimpan memori awal tata surya. Jupiter adalah kapsul waktu karena ia terbentuk sangat awal, mungkin hanya beberapa juta tahun setelah matahari lahir, dan tumbuh sangat cepat. Ia menangkap sebagian besar gas dari nebula surya purba, awan gas dan debu yang melahirkan tata surya. Sebelum gas tersebut tertiup pergi oleh angin matahari, planet-planet kecil seperti Bumi, Mars, dan Venus telah mengalami banyak perubahan geologis, atmosfer, dan kimiawi selama 4,5 miliar tahun. Sejarah awal mereka telah terhapus atau berubah drastis. Namun, Jupiter dengan gravitasinya yang besar menahan gas-gas aslinya. Komposisi Jupiter saat ini sangat mirip dengan komposisi nebula matahari purba, dengan mengirimkan wahana seperti Galileo dan Juno untuk mencicipi atmosfer Jupiter dan mengukur rasio isotop serta kelimpahan air dan amonia. Para ilmuwan pada dasarnya sedang melakukan arkeologi kosmik. Mereka membaca resep kimia yang tersedia saat tata surya baru lahir. Jupiter memegang kunci untuk menjawab pertanyaan, dari mana air bumi berasal? Bagaimana planet-planet raksasa bermigrasi? Salah satu teori modern yang disebut hipotesis Grand-Teck menyarankan bahwa di masa lalu, Jupiter bermigrasi mendekat ke arah matahari, mengacaukan orbit planet-planet dalam purba, lalu mundur lagi ke orbitnya sekarang karena pengaruh gravitasi Saturnus. Pergerakan maju mundur Jupiter ini mungkin menjelaskan mengapa Mars berukuran relatif kecil, karena materinya dicuri atau diganggu oleh Jupiter. Dan bagaimana asteroid kaya air terlempar ke arah bumi, lalu mengisi lautan kita. Dalam skenario ini, Jupiter bukan hanya penjaga, tetapi arsitek yang membentuk tata letak lingkungan kita. Tanpa Jupiter, tata surya tidak akan stabil. Stabilitas adalah sesuatu yang kita anggap remeh. Kita berasumsi planet-planet akan terus mengorbit pada jalurnya selamanya. Namun, sistem gravitasi banyak benda, multi-body system, pada dasarnya rentan terhadap kekacauan. Dalam simulasi komputer jangka panjang, keberadaan Jupiter yang masif bertindak sebagai jangkar. Masanya yang besar mendominasi interaksi gravitasi, menekan kecenderungan planet lain untuk menyimpang terlalu jauh. Tanpa Jupiter, interaksi antar planet yang lebih kecil bisa menjadi tidak terkendali dalam skala waktu ratusan juta tahun. Orbit bumi bisa menjadi lebih lonjong, menyebabkan perubahan iklim ekstrim yang membuat kehidupan sulit bertahan. Atau dalam skenario terburuk, planet-planet bisa saling bertabrakan atau terlempar keluar dari sistem. Jupiter, dengan segala badai dan radiasinya yang mematikan, memberikan ketertiban melalui dominasi. Ia adalah gembala yang keras, memastikan domba-dombanya
tetap berada di jalurnya masing-masing. Jupiter dan skala alam semesta. Melihat Jupiter mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang perspektif alam semesta. Ukuran benar-benar mengubah segalanya. Ketika sebuah objek tumbuh menjadi sebesar Jupiter, ia bukan lagi sekedar batuan atau gas. Ia menjadi generator energi, pencipta magnetosfer, tahun bagi puluhan bulan, dan pelindung bagi sistem di sekitarnya. Jupiter berdiri di perbatasan. Ia berada di ambang batas antara planet dan bintang, antara stabilitas dan kekacauan, antara gas dan logam. Ia mengingatkan kita bahwa bumi hanyalah sebuah oasis kecil yang sangat rapuh, yang bisa ada sebagian karena raksasa di halaman belakang kita harus melakukan tugasnya, menyedot asteroid, menstabilkan orbit, dan menjaga keseimbangan sistem. Jupiter tidak dirancang untuk mencintai atau melindungi bumi. Planet ini tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki niat baik. Ia hanyalah kumpulan gas hidrogen dan helium yang sangat besar, tunduk pada hukum fisika yang dingin dan tak acuh. Namun, hasil dari keberadaannya adalah sebuah keajaiban statistik. Ia adalah raksasa gas yang gagal menjadi bintang, tetapi justru karena kegagalannya itulah sebuah bintang yang sebenarnya, matahari, bisa memelihara keluarga planet yang stabil. Karena Jupiter berhenti tumbuh, bumi tidak terpanggang oleh dua matahari. Karena Jupiter begitu besar, kita terlindungi dari pemboman asteroid yang terus-menerus. Karena gravitasinya yang kuat, ia mungkin membantu mengirimkan air yang kini mengisi samudera kita. Tanpa Jupiter, tata surya mungkin masih ada dalam bentuk yang berbeda, mungkin lebih kacau, lebih sepi, atau penuh dengan puing-puing tabrakan. Namun, tanpa Jupiter, kemungkinan besar kita tidak akan pernah ada di sini untuk memandang langit dan mengaguminya. Ia adalah raja planet. Ia adalah penjaga gerbang yang tak terlihat. Dan dalam diamnya yang megah, di kegelapan ruang angkasa, Jupiter terus berputar, menjaga kita tetap aman, suka atau tidak.